الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الثقلين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Melalui mimbar siang hari ini, khatib menyuruhkan kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada pribadi khatib agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian sesungguhnya berusaha semaksimal mungkin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larang-larangannya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada Jumat kali ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Al-Quran dan puasa atau Al-Quran dengan Ramadan adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan ketika bulan Ramadan itu tiba. Ramadan dan Al-Quran ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa kita tinggalkan selama kita menjalankan kehidupan kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Puasa dan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, aku telah melarang seorang atau hamba ini untuk tidak makan dan tidak minum di siang hari dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasanya. Oleh karena itu, wahai Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa ini. Al-Quran pun berkata demikian, ay Rabbi mana'tuhu bin naumi bil lail, wahai Allah, aku telah melarang ia, aku telah menahan ia agar ia tidak tidur di malam hari. Oleh karena itu, wahai Allah, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran ini. Maka Allah pun mengizinkan agar Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini sesuai dengan Al-Quran adalah hal yang sangat identik pada bulan Ramadan, sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin yang berbahagia, ada 5 sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim. Pertama, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun.
Golongan pertama terhadap Al-Quran adalah mereka yang benar-benar membaca Al-Quran. Ahli tafsir mengatakan yatlunahu haqqa tilawati, yakni yatadabbaru ma'anihi, mentadabburi makna Al-Quran, mentadabburi apa yang ia baca. Orang yang berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, apa yang ia baca, adalah orang yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tak berusaha melakukan tadabbur, orang itulah yang mendapatkan sentilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bahkan 2 kali diulangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dalam surah An-Nisa dan yang kedua dalam surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak ingin mentadabburi Al-Quran, atau hati-hati mereka telah tertutup? Na'udzubillah, hadirin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in dan seterusnya, kemudian sampailah kepada kita dengan tujuan yang paling mulia adalah agar orang mentadabburi, memperhatikan, merenungi makna apa yang ia baca. Tidak harus kita menjadi ahli tafsir untuk mentadabburi Al-Quran. Semua kita yang bisa membaca Al-Quran, yang bisa membacanya meskipun mungkin terbata-bata, memiliki kesempatan yang sama untuk mentadabburi Al-Quranul Karim, agar hati kita ini bisa lembut, agar hati kita bisa menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung orang-orang yang tak mau mentadabburi Al-Quran, seperti disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah saatnya bagi orang yang beriman agar hatinya dilembutkan, khusyuk dalam membaca Al-Quran, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saatnya kita hadirin untuk melembutkan hati kita. Saatnya hadirin kita untuk mentadabburi Al-Quran, agar Al-Quran menjadi obat dalam kehidupan kita, syifa'ul linnas. Agar Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita, hudan linnas. Agar Al-Quran menjadi pembimbing kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bukan seperti orang-orang terdahulu, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad. Bukan seperti orang-orang yang dahulu, karena mereka meninggalkan kitab-kitab mereka, mereka tidak membaca dan mentadabburi serta mengamalkannya. Fatala alaihimul amad, waktu yang lama mereka tinggalkan Al-Quran, tidak ditadabburi, tidak direnungi, sehingga apa? Menyebabkan faqasat qulubuhum, keraslah hati mereka. Maka hadirin akan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang tak pernah mentadabburi Al-Quran, ia tidak pernah merasakan indahnya bacaan Quran, bahkan akan keras hatinya, seakan-akan apa yang ia baca atau seakan-akan apa yang ia dengar tidak akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Itulah dikatakan oleh Allah, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah.
wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab. Hadirin yang berbahagia, beberapa banyak orang di antara kita yang tak melalui waktu hari-harinya untuk mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Begitulah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad. Allah mengatakan kitabun anzalnahu ilaik, Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau, mubarak, membawa keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar kita tadabburi ayat-ayatnya. Hadirin melakukan Allah, mungkin satu dua ayat yang kita baca, mungkin satu dua ayat yang kita renungi akan mendapatkan, memberikan kesejukan dalam jiwa kita, sehingga kita merasakan akan lemahnya hamba, akan lemahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau memang hati kita telah tertutup? Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah kita tidak mentadabburi Al-Quran, atau memang hati kita telah terkunci rapat? Maka hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, golongan pertama terhadap Al-Quran adalah mereka membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Yang kedua, ia memang tidak bisa membaca dengan baik. Ia memang tidak bisa membaca seperti para qari membaca dengan indah, tapi dia senang mendengar Al-Quranul Karim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Begitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf. Apabila dibacakan pada kalian Al-Quran, dengarkan, perhatikan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita belum mampu untuk menjadi golongan pertama mentadabburi dengan bacaan indah kita, tapi kita bisa melakukan di sikap yang kedua dengan cara mendengarkan Al-Quran yang kita baca. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang mendengar lebih khusyuk daripada orang yang membaca. Maka ketika ada orang membaca Al-Quran, ketika ayat dibacakan, dengarkan, jangan kita sibuk dengan urusan kita. Apalagi mungkin ketika ayat Al-Quran dibacakan kita berbicara. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berbicara ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka kelak nanti mereka tidak akan pernah diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah, gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membacanya dengan penuh tadabbur, maka berusahalah untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan agar iman itu terus bertambah dalam kehidupan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yang akan bisa merubah kehidupan kita, menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan penyebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sifat sikap yang ketiga masih bagus. Dia mungkin tak bisa membaca seluruh Al-Quran dengan baik, tapi dia masih memilih-milih karena memang kemampuannya sangat terbatas. Ini adalah termasuk orang yang baik. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ia tidak berpaling dari Al-Quran. Ia memang tidak bisa menghabiskan waktunya dengan Al-Quran karena keterbatasan ilmunya dengan Al-Quranul Karim. Tapi hadirin, jangan berhenti di situ. Ketika Allah berikan waktu untuk kita belajar, belajarlah dengan baik. Atau kalau tidak, kita berusaha mengambil Al-Quran, satu dua ayat kita baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
Hadirin yang berbahagia, ini sifat yang ketiga atau sikap yang ketiga manusia terhadap Al-Quran. Maka jangan pernah menjadi orang yang keempat seperti yang diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan, ittakhadul Qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku wahai Allah, sesungguhnya kaumku wahai Allah, cuek terhadap Al-Quran. Hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam surah Taha? Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Orang yang acuh dengan Al-Quran, tidak membacanya. Orang yang cuek dengan Al-Quran, tidak mau mendengarkannya. Orang yang tak peduli dengan Al-Quran, tak berusaha untuk belajar, tak berusaha untuk menghibahkan dirinya agar menjadi ahli Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang susah. Hadirin, fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti mereka dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Yang kelima, ini yang paling gawat. Hadirin menakan Allah, mereka tidak pernah untuk berpikir dan memikirkan Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Telah datang kepada kalian Al-Quran, telah datang kepada kalian Alkitab sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai pemberi nikmat, sebagai pemberi kesembuhan dalam kehidupan kita. Fihi dzikrukum, kalau kamu ambil, kalau kalian pegang, kata Allah, ia akan merupakan kemuliaan bagi kalian. Tapi apa? Afala ta'qilun. Orang tetap tidak pernah berpikir dan mau memikirkan Al-Quranul Karim. Hadirin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tipe pertama atau sikap pertama, kedua dan ketiga, ini mesti untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengaku orang yang beriman pada Al-Quran, maka jangan pernah menjadi orang yang keempat ataupun yang kelima. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.